orang yang punya KSA dulu. Supaya Anda punya KSA harus belajar. Supaya Anda punya KSA harus mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari. Supaya bisa menjadi KSA, Anda harus menghasilkan dari apa yang sudah Anda praktekkan. Untuk menjadi KSA, kita harus punya pengetahuan. Untuk menjadi KSA, kita harus mampu mempraktekkan apa yang sudah pengetahuan yang kita miliki. Untuk menjadi seorang KSA, kita harus mampu memperlihatkan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau ini terjadi, maka kalau ini adalah dorongan generasi 1, kita bisa mengajar. Ini teori. Kita ajarkan. Knowledge kan selalu teori. Knowledge gak pernah menjadi skill. Knowledge, menyampaikan knowledge itu skill. Ya, tapi kalau pengetahuan itu adalah teori. Jadi ajarkan generasi 1 segala sesuatu yang kamu kuasai, knowledge-nya. Tapi ini baru teori. Dia baru paham mengenai konsepnya, teorinya. Nah, yang berikutnya adalah kalau dia sudah diajarkan, maka kalau orang ini nanti bisa how to teach kepada generasi kedua, ini yang namanya pendampingan. Ini yang namanya pendampingan. Ini ngajar, ini pendampingan. How to teach. Apa yang dia dapatkan, ya sanggup ajarkan kembali, tapi melalui proses pendampingan dan hasil akhirnya supaya bisa mencerminkan keberhasilan dalam pendidikan, yang ngerti how to sponsor. Dia paham bagaimana dia belajar, apa yang dia pelajari dipraktekkan di sini, sehingga apa yang dimiliki pengetahuan di sini tertransfer di sini, dan dia mampu mensponsori downline level berikutnya. Kalau ini terjadi, pensponsoran yang bergilir tadi pasti terjadi. Pasti terjadi. Hanya masalahnya di kita, baik salahnya adalah kita beda ya. Edukasi umum dengan edukasi intensif. Ya, kalau Babe hanya ketemu kalian satu kali itu namanya edukasi umum. Kalau ketemu dengan sekian orang ini satu kali. Tapi kalau minggu depan atau 2 minggu lagi kita ketemu lagi, kita perdalam apa yang sudah kita pelajari, ya, ketemu lagi, kita lebih aplikasikan apa yang sudah kita pelajari, itu namanya edukasi intensif. Edukasi intensif harus diberikan oleh orang yang sama. Tolong catat nih. Edukasi intensif harus diberikan oleh orang yang sama kepada orang yang sama. Kepada orang yang sama. Kenapa kita harus memberikan edukasi intensif? Karena kita ingin membuat duplikasi diri kita kepada orang yang kita didik. Apa gunanya memfotokopikan diri kita? Supaya jumlah pengajarnya bertambah. Kalau jumlah pengajarnya bertambah, aktivitasnya secara kuantitas juga bertambah. Kadang-kadang pengajarnya 4L, lu lagi, tapi pesertanya BL, beda lagi. Kalau itu terjadi, gimana menjadikan orang seperti kita? Gak bisa. Lebih baik sengsara jatuh bangun selama 2 tahun untuk mendidik downline generasi 1 dalam hal edukasi, dampingi. Tahun ketiga enak. Kita ini sudah usia, beda-beda ya. Saya udah usia. Ternyata Pak Indra aja usianya baru 48 tahun. Saya bilang saya sudah 60 tahun.
Saya lihat tahun 62. 60 tuh benar. Jangan habiskan usia kalian Masih awet hanya muda. untuk keliling, hanya menyibukkan diri tanpa tahu target yang mau dicapai. Percuma itu. Kelihatannya aktif, pergi ke sana, ke sini dan sebagainya. Tapi itu cara kerja kutu loncat. Itu cara kerja kutu loncat. Kelihatan aktif. Nanti stres sendiri. Kenapa ya, Be? Kemarin saya di sini, besok saya di sini, besok lagi saya di sini, besok lagi saya di sini. Tapi kenapa nggak jadi-jadi ya, Be? Itu orang yang kita temui beda-beda. Kalau orang yang kita temui di business motivation beda-beda, it's okay. Tapi kalau dalam edukasi intensif, nggak boleh. Dalam edukasi intensif harus orang yang sama pesertanya dengan pengajar yang sama. Dengan pengajar yang sama, supaya hasilnya, prakteknya seragam. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana placement yang tepat? Nah, ini dilakukan seperti itu. Nah, itu placement atau hibah. Kami sudah katakan, justru orang downline yang punya talenta bisa dibentuk dan dia punya potensi untuk bisa menjadi leader, justru dia harus dikasih downline. Hibah. Tapi dengan cara dipertemukan, ya. Bukan langsung didaftarkan, no, dipertemukan, ya, dipertemukan. Ini lo prospekku, kamu bin. OPP, ABC. nah, kamu OPP. Saya kasih tahu lagi. Saya mau tanya nih, kalian mencari prospek, pendekatan yang kalian lakukan pendekatan apa? Produk kan? Rata-rata produk. Enggak, materinya produk kan? Produk. Bisnis plan? Kalau kita ingat ya, menjual, approachingnya adalah product approach. Tapi pensponsoran pendekatannya adalah business approach. Ya, bisa pendekatan bisnis, bukan pendekatan produk. Kalau kita dapat downline karena pendekatan produk, aduh ini paling susah dijadikan leader. Nggak mungkin. Karena yang dia tahu cuma produk. Yang dia tahu cuma produk. Kalau kita mau merekrut orang, mensponsor orang, dia harus tahu minimal 4 hal. 1, siapa itu PT Duta Eroper Sada. Ya, siapa PT Duta Eroper Sada? Babe kadang-kadang merasa terhina itu. Kalau dibandingkan dengan presiden perusahaan yang baru muncul, yang hanya punya duit tapi nggak punya pengalaman di MLM. Betul. Babe itu sudah sejak di MLM 1987. 1987 sampai dengan 1989, Babe ini member dari Oriflame. Oh, tahu. Pernah salah ya? Nomor keanggotaan Babe itu 267. Masih inget Sekarang bang. mereka punya 2 juta member. Babe 267. Senior kan? Senior bang. Senior saya juga. Nah, senior sekali. Dulu tahun 1987, kalau kita mau temu orang, yang dijelaskan bukan produk. Mereka tahu. Yang dijelaskan adalah MLM itu makhluk apa. Mereka tahu itu. MLM itu makhluk apa. Keanggotaan Babe sampai dengan hari ini masih ada. Yang jalan adalah Babe punya keponakan. Ya, Babe punya keponakan. Nah, waktu itu Babe pindah ke masuk ke manajemen CNI, ya, itu nggak boleh. Jadi dihibahkan ke diwariskan. Tapi keanggotaannya masih ada, ya. Jadi kalau kita punya dorongan yang bagus, kasih dia, tapi dengan cara dipertemukan. Tapi kalau
tripodnya tahu. sudah dipertemukan, sudah OPP, ya. Enggak nyesel Jelaskan harga 2 company juta. profile-nya. Jelaskan Kayaknya produknya, perasaan ketinggalan di hotel Tebu. jelaskan Hotelnya nggak keuntungannya, nemu. jelaskan support sistemnya, tapi si upline-nya mutung, betul ya? Si upline mutung. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke, lihat ada di generasi keberapa nih? Dari poin sponsor ya, lihat ada di generasi keberapa nih sponsor. Kalau masih relatif tidak terlalu dalam, kalau masih tidak terlalu dalam, kita boleh ambil alih. Tanyanya tidak terlalu dalam itu berapa? 3 ke dalam. 3 ke dalam. 3 ke dalam. Diangkat ya, diangkat. 1, 2. Kalau masih antara sini, boleh ambil alih. Tapi kalau lebih dari itu, jangan sentuh. Apalagi domisilinya jauh dari domisili Kita. ya, apalagi domisilinya jauh dari domisili kita. Relakan saja. Ya, relakan saja. Jelas ya? Terus kalau upline yang mutung, yang upline mutung. bukan mutung, upline yang nggak membina, upline yang nggak membina, tetap Sarpo dapat bonus. Dapat trip. Yang pertama yang harus kita lakukan, berterima kasihlah dulu kepada dia. Tahu alasannya kenapa? Karena Karena kita kenal bisnis ini karena dia. Yang kedua, jangan pernah merasa rugi. Karena tidak sepeser pun bonus kita diambil sama dia. Kalau dia dapat bonus dari kita, itu sistem. Kita pun dapat bonus dari kita, karena itu sistem. Tapi nggak ada sepeser pun rupiah yang dirampok oleh dia. Yang dirampok oleh dia. Jadi pertama terima kasih, ya, karena dialah kita ada di sini. Yang kedua, jangan pernah merasa rugi, karena uang kita, bonus kita nggak pernah diambil sepeser pun oleh dia. Kalau dia dapat bonus dari kita, karena sistem yang ngatur, seperti kita juga mendapatkan bonus dari domain kita, ya, dari domain kita. Nah, cuma kalau seandainya dia menghasut, mengajak jaringan kita untuk pindah ke emailan lain, dan kalian takut melampirkan buktinya, tadi tolong telepon Ibu Siti Hajar. Siti Hajar supaya dia bisa menghajar orang tersebut. Pertama disuspend supaya dia merespon. Setelah dia merespon, kita kasih tahu dia. Kalau dia mengakui bertobat gitu ya, kita kasih kesempatan. Tapi kalau dia tidak mengakui, kita akan ban dia. Kita akan ban. Jelas ya? Oh, jangan dendam ya. Mbak Eri dendam.